Berham punya sahabat karib. Kami sudah lama berteman. Sahabat Berham ini kurang bisa matematika, tapi dia jago melukis. Maka setiap kali dia kesulitan pelajaran matematika, selalu bertanya kepada Berham. Dan aku suka berbagi ilmu. Bagus sekali, kamu juga bisa belajar melukis dari dia. Ajaklah dia main ke rumah, nanti Papa tunjukkan lukisan barok. Tapi Pak, kemarin dia marah karena Berham bersaksi tentang jalan satu-satunya ke sorga hanya lewat Tuhan Yesus. Jadi persahabatan kami kayaknya akan berakhir. Jangan putus asa, tetap berbuat baik. Doakan dia. Tidak ada hidup yang didedikasikan kepada Tuhan yang tanpa hambatan. Pasti ada orang yang abaikan dan banyak kesulitan. Oh, begitu ya Pak. Berham mau dikuatkan dari firman-Nya yang hari ini tentang Yesus yang terkasih, digiring orang banyak dan diseret menuju kayu salib. Mari teman-teman bersama Berham. Hai anak-anakku yang baik, hari ini kita akan mendengarkan renungan BDKA dengan tema diserahkan pada kematian, ya, diambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 13 sampai 25. Jikalau engkau belum mengambil Alkitabmu, mari ambil dan kita siap mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, biarlah kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan menyapa kami dengan firman-Mu. Firman-Mu berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, kita sudah mendengar firman Tuhan kemarin ya tentang Herodes ya yang mengadili Tuhan Yesus. Herodes ingin memutuskan perkara Yesus seperti keinginan dari banyak orang-orang Yahudi. Namun sampai terakhir Herodes menanya Yesus, Herodes juga sama seperti Pilatus, tidak menemukan kesalahan dari diri Yesus. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, anak-anak. Ya. Karena itu Herodes mau mengembalikan Yesus kepada Pilatus. Herodes merasa bahwa Pilatus lebih berhak memutuskan masalah ini daripada dirinya. Maka ia mengembalikan Tuhan Yesus. Karena Herodes tidak mau mengambil resiko dimusuhi oleh orang banyak para pendukung Yesus. Memang orang-orang Yahudi terbelah menjadi dua, anak-anak. Ada yang memang berusaha untuk Yesus dihukum mati, tapi ada juga yang berusaha untuk membela Yesus, yang mereka mengikuti Yesus selama ini dan melihat pelayanan Yesus terbukti menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu kemudian Herodes mengembalikan Tuhan Yesus kepada pengadilan Pilatus. Maka Pilatus kemudian mengumpulkan orang-orang yang ada di sekitarnya, ya. Imam-imam kepala, para pemimpin-pemimpin, ya. Dikumpulkan oleh Pilatus. Kemudian Pilatus menegaskan kepada mereka bahwa sebelumnya ia sudah menanyai Tuhan Yesus. Dan Pilatus tidak menemukan kesalahan pada diri Tuhan Yesus. Jadi dia bilang, bagaimana menurut pendapat kalian? Hai, imam-imam kepala, ahli Taurat, orang Farisi. Saya sudah berusaha memenuhi apa yang kalian inginkan. Tetapi saya tidak menemukan juga masalah apa yang dilakukan Yesus ini sehingga kalian mau Yesus diadili oleh kami, pemimpin Romawi.
Namun para imam kepala, ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak mau peduli dengan jawaban dari Pilatus. Mereka tetap mengatakan, kami tetap mau dia dihukum. Maka Pilatus kemudian berpikir lagi anak-anaknya, agar para pemimpin Yahudi itu puas. Ya. Dan tentunya namanya tetap baik di mata mereka. Ya. Maka Pilatus mendapatkan ide untuk membebaskan Yesus dengan cara membandingkan Yesus dengan seorang yang sangat jahat, yang sangat kejam, yang dipenjara oleh karena melakukan pelanggaran yang berat, yang bernama Barabas. Ya. Pilatus berpikir bahwa Yesus ini sepadan untuk disandingkan dengan Barabas. Barabas ini terlibat dalam kasus pemberontakan dan pembunuhan dulunya. Ya. Dan Pilatus berpikir, oh, pasti rakyat akan memilih membebaskan Yesus karena Barabas ini orang yang sangat jahat, yang sangat kejam sekali. Tetapi ternyata dugaan Pilatus salah loh anak-anak. Ya. Ketika kemudian dia menampilkan Barabas di sebelah Yesus, kemudian dia mengatakan, hai rakyat orang Yahudi, mana yang kalian pilih untuk dibebaskan, Yesus atau Barabas ini? Maka mereka mengatakan, bebaskan Barabas, salibkan dia, salibkan Yesus. Dan akhirnya Pilatus tidak berdaya anak-anak. Ya. Pilatus kemudian mengabulkan permintaan mereka. Ya, inilah cara pemimpin dunia ya. Ketika mereka tidak berdaya lagi dan mereka tidak menemukan bukti apa-apa, maka mereka mengikuti apa yang menjadi kemauan orang banyak. Bukan lagi kebenaran yang mereka bela, ya. Bukan lagi mereka memutuskan perkara oleh karena melakukan kebenaran, tetapi melakukan keinginan orang banyak, ya. Maka kemudian Barabas dibebaskan. Dan Tuhan Yesus yang tidak ada kesalahan apapun, tidak ditemukan satu kesalahan apapun, kecuali karena dia mengaku bahwa dia adalah raja, dia adalah yang dari surga. Tidak ada kesalahan tindak kriminal ya yang dilakukan Yesus. Tetapi Yesus harus menerima hukuman itu. Sungguh tidak adil bukan anak-anak? Tetapi begitulah dunia ini anak-anak, pengadilan dunia seringkali melakukan hal yang tidak adil ya. Pengadilan dunia seringkali mengobrak-abrik kebenaran ya. Nah, di sini kita bisa melihat dunia telah berbuat tidak adil kepada Tuhan Yesus ya. Padahal semasa hidup Yesus itu selalu bersikap adil loh ya pada semua orang ya. Yesus selalu mengasihi orang, ya, menolong orang, bahkan menyembuhkan orang yang sakit, orang yang buta, orang yang lumpuh, membangkitkan orang mati. Yesus selalu melakukan kebaikan-kebaikan, tapi Yesus menerima balasan yang berbeda. Orang-orang yang dulu mungkin mengalami kesembuhan dari Tuhan Yesus sekarang berbalik. Mereka tidak mendukung Yesus lagi. Ketidakadilan dialami oleh Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya dosa-dosa kita dapat ditanggungnya. Semua akibat dosa-dosa kita harus ditanggung oleh Tuhan Yesus anak-anak. Ya. Supaya kita bebas dari segala dosa-dosa itu. Itulah keadilan. Keadilan yang Allah mau tegakkan di muka bumi.
bukan keadilan menurut dunia ini. Kalau menurut dunia ini memang Yesus seharusnya dihukum. Tetapi berdasarkan keadilan Allah, Yesus tidak boleh dihukum, tetapi dia harus menerima hukuman untuk membebaskan manusia dari dosa, anak-anakku. Dosa semua orang ditanggung oleh satu orang. Dan yang menanggung itu anak-anak adalah Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan, dia bukan manusia yang bisa menanggung dosa. Hanyalah Tuhan sendiri. Ya, yang tidak bercacat, yang tidak bercelah, yang tidak berdosa, harus menanggung dosa dari semua orang yang berdosa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau melihat pengorbanan Tuhan Yesus? Apakah kita bisa melihat ketidakadilan yang harus ditanggung, yang harus diterima oleh Tuhan Yesus? Oleh karena dia mengasihi kita. Apakah kita mau mengasihi dia? Atau kita bersikap tidak peduli kepada dia? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau sudah mati bagi kami untuk menanggung dosa-dosa kami. Tuhan, Engkau diadili secara tidak adil. Kiranya Engkau menolong kami untuk boleh belajar mengasihi-Mu, Tuhan. Biarlah kasih-Mu kepada kami menjadi motivasi bagi kami untuk mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Berham sungguh-sungguh heran. Pilatus itu kan pemimpin politik. Dia sudah mengatakan Yesus tidak bersalah. Tapi kenapa dia tidak mengusulkan agar Yesus dibebaskan tanpa perlu minta izin orang banyak? Itu juga menjadi kebingungan masyarakat pada umumnya. Karena saat keadilan harus ditegakkan dan kebenaran jelas-jelas terpampang, Pilatus justru berlaku tidak adil, bahkan melawan hati nurani sendiri. Sebenarnya Pilatus berencana untuk melepaskan Yesus dengan tetap memperlakukannya sebagai penjahat, sebab ia menyarankan untuk melepaskan seseorang sebagai gantinya. Oh, Berham tahu. Seharusnya Yesus dilepaskan dengan sebuah tindakan keadilan. Kok malah dibebaskan dengan tindakan pengampunan ya, Pak? Itu berarti tindakan pemimpin politik ini tidak benar-benar bebas dari kesalahan. Wah, semakin teliti kamu membaca Alkitab. Lanjutkan terus baca Lukas pasal 23 ayat 26 dan 27.